Bapak dan Ibu guru beserta jajaran dan staf SMK Bina Maslahat. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal dan perasaan yang menjadi berbeda bagi makhluk lainnya. Berbagai kenikmatan Allah yang melimpah kepada kita sangatlah merugi apabila kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkadang cobaan, ujian Allah hadirkan ke dalam hidup ini untuk mengingatkan kita pada hal-hal baik, nikmat-nikmat yang terkadang lupa kita mensyukurinya. Tiada kata lain selain mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penilaian prestasi kerja kepala sekolah SMK Bina Maslahat tahun 2020. Baginda Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke muka bumi ini untuk memberikan sebuah pencerahan bagi kita berupa adinul Islam, agama Islam. Semoga sholawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan ruhaniyah min yauminya hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penilaian prestasi kerja kepala sekolah SMK Bina Maslahat tahun 2020 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, evaluasi saran, pesan, dan kesan. Yang kelima, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama kegiatan penilaian prestasi kerja kepala sekolah SMK Bina Maslahat tahun 2020. Kita mulai dengan barokah surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara berlangsung lancar, tiada halangan apapun. Juga sebagai kirim doa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Semoga aduh, dengan baca Jakarta lebih. selamat datang ya Bu Dedi Muslim MPD. Jalan dulu ya Bu ya. Dikira saya sejalan, dikira saya sejalan. Kenapa? Kita baca Ini itu deh. ya lanjut tuh bikin selesai kenal. Terima kasih kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan keberkahan untuk saudara-saudara kita yang sedang diberi ujian. Amin. Memasuki acara yang kedua, sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Maslahat, Bapak Ahmad Badrul Hadi, Eskom. Kepada beliau kami persilahkan. Ini banyak problema yang sedang terjadi fenomena alam yang kurang sahabat kita. Allah memberikan suatu gambaran buat kita saling menekankan kepada salawat kita salam dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan seperti yang berkiamat. Amin. Bapak, Ibu guru, Ibu penilai PKS yang saya hormati, tidak ada kata yang terindah
Selain kita banyak bersyukur itu bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam rangka membuka PKKS angkatan ketiga ya Pak. Alhamdulillah pertemuan yang kedua kalinya bersama Pak Kusandi dan Bu Dery. Gawai. Saking ulama jika kangen gitu ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini berbagai problem yang kita lewati sebenarnya enggak ada yang enggak terencana, semua sudah terencana oleh Allah. Proses anak-anak kita sesuai dengan keinginan. Daripada hal itu saya selaku kepala sekolah yang berusaha mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama dengan kondisi seperti ini kita masih mematuhi anjuran dan aturan pemerintah dalam memakai protokol kesehatan, selalu jaga kondisi dalam keadaan sehat. Ini dan banyak kata penyampaian yang saya katakan. Intinya Sambutan dari itu baru langsung ke penilaian. Ini presentasinya kan? Habis sambutan langsung presentasi. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas penerimaannya dari pihak SMK Bina Masyarakat Cikawasan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Marilah kita panjatkan salam serta salawat kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk diri kita insya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Bina Masyarakat, yang terhormat Bapak Ibu SMK Bina Masyarakat, kata lupa teman sejawat saya, Ibu Dery, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang tadi kali dulu ke Cianjur, belum lagi ke sini. Alhamdulillah sudah bersuara kembali ya, di dalam suasana yang hangat dan seperti ini. Tujuan kami ke sini yang pertama jelas bersilaturahmi, kewajiban sebagai seorang muslim sama muslim yang lainnya. Yang kedua, memang kami membuat surat tugas untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja kepala sekolah yang amalan dari tahun 2006 tahun 2018. Meskipun pelaksanaannya diundur ya, yang seyogianya di Desember 2020 kemarin, tapi memang kemarin Pak, kami itu banyak agenda di provinsi di akhir tahun itu banyak kegiatan yang melibatkan pengawas sekolah. Sehingga jelas kegiatan PKS SMK swasta ya bentor-bentor. Kemudian ditambah saat itu memang KWB sedang booming zona merah ya. Tapi di Januari juga mencekam seperti ini. Tapi mudah-mudahan lancar lah kalau dalam kondisi seperti ini juga ya, mudah-mudahan lancar ya. PPKS ini memang baik negeri maupun swasta, maksud saya baik kepala sekolah negeri dan swasta itu harus diikuti PPKS setiap akhir tahun. Kalau tidak masa kerjanya itu 1 tahun lah, gitu ya masa kerjanya. Nah untuk sekolah swasta, memang tanggung jawab PPKS itu tanggung jawab yayasan sejatinya Pak. Berbagai itu cuma sampai sekarang belum ada yayasan yang melaksanakan PPKS untuk sekolahnya. Yayasan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan PPKS. Ya dalam hal ini kami ditugaskan oleh Dinas Pendidikan melalui cabang dinas ya untuk melakukan PPKS ke sekolah-sekolah swasta di wilayah kerja masing-masing ya. Nah kemudian di sini Internetnya ada dan dua nyampe ke hal sini. dalam PPKS ya. Yang pertama itu ada penilaian utama ya yang terdiri dari 6 komponen ini, mulai dari kepribadian sosial sampai dengan supervisi pembelajaran.
itu penilaiannya adalah penilaian atasan, dinilai oleh atasan langsung, oleh yayasan, tapi melalui kami pengawas sekolah politik penilaian. Nah, nanti teknisnya akan melakukan wawancara, kemudian penggalian dokumen fisik, kemudian observasi dan sebagainya. Makanya nanti observasi pembelajaran kan kita dari ini ya, nantilah bisa dipertontonkan kepada kami suasana daringnya seperti apa. Walaupun kondisi seperti ini tetap pembelajaran harus berjalan. Kemudian yang kedua, nilai PPKS itu sendiri ya, itu dinilai dari respon eksternal ya, respon eksternal artinya di luar kepala sekolah melalui kuesioner. Bagaimana respon guru, bagaimana respon peserta didik, bagaimana respon orang tua peserta didik, dan bagaimana respon IDUKA, industri dan budaya kerja, kalau dulu didiknya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, dalam darurat COVID seperti ini, kami menggunakan kuesioner melalui Google Form. Namanya sudah dibagikan ya. Ketentuannya jangan melebihi lah. Guru cukup 30% dari komunitas yang ada di kita. Kemudian siswa ya kompetensi kalian perwakilan 2 orang per kelas ya, per jenjang. Bebas kan kalau Google Form kalau tidak hadir ke sini. Kemudian orang tua cukup 3 orang yang mewakili kelas 10, 11 dan 12. Dan dari Dudi itu atau IDOKA ya paling tidak 3 orang atau 3 perusahaan. Itu saja ya. Nah, nanti kami akan masuk ke menu Google Form, nanti akan kami rekam. Selanjutnya nih implikasi dari PPKS banyak implikasi. Nanti kaitannya dengan perpanjangan surat izin memimpin. Makanya masih berlaku surat izin memimpinnya. Karena belum expired. Nah, nanti ketika akan perpanjangan surat izin memimpin dipastikan akan diminta nilai PPKS 2 tahun terakhir yang minimal sih baik gitu ya. Kalau bisa baik ya baik gitu. Kalau cukup ya cukup, kalau sangat baik ya sangat baik. Artinya sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Ya. Itu ya, jadi banyak implikasinya PPKS itu. PPKS itu sendiri juga sebagai tolak ukur evaluasi diri kita sebagai pimpinan sekolah sampai sejauh mana dalam memberdayakan sekolah, memilih sekolah begitu ya. Yang dilihat dari 6 komponen. Kemudian juga bagaimana tanggapan dari guru, bagaimana tanggapan dari peserta didik, bagaimana tanggapan dari orang peserta didik, kemudian IDUKA sendiri bagaimana gitu, ya. Yang mudah-mudahan tanggapannya atau yang lainnya bagus begitu keinginan kita ya. Amin. Artinya kita kan akan melihat dari data-data yang ada. Dari saya sementara begitu, tambahan dari Bu pakai dipanggil. Saya keterlambatannya karena dari awal saya sudah siap-siap untuk tepat jam 9, bahkan setengah 9 kalau rencananya awal itu sudah sampai di sini ya. Ada hal yang entah kenapa ini menyebabkan jadi saya ke sekolah yang Dana Sakti dulu ke Cipatat, dikira saya kan satu jalur, biasanya kalau PPKS itu kan satu jalur. Sudah lama mungkin ya Pak, tidak apa-apa, ini adalah satu hal yang harus dilewati, tapi sudah terlewati. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Adul ya, yang sudah respon terhadap kegiatan PPKS ini, yang sudah proaktif mempersiapkan. Tentunya ini adalah hal yang membutuhkan waktu dan tenaga para bapak ibu yang biasanya daring di rumah ya. Untuk saat ini kita sama-sama mensukseskan program kegiatan PKKS ini dengan niat untuk membantu kepala sekolah untuk mewujudkan kinerjanya ya, mewujudkan program-programnya ke depan. Karena apa? Mewujudkan program ke depan nanti ada evaluasi dari kami. Karena ini adalah penilaian 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember. Hanya diselenggarakan di bulan Januari.
Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kusnadi ya selaku ketua tim dalam hal ini yang sudah memfasilitasi bersabar menunggu yang kasus. Tadi Pak Kusnadi sudah memberikan paparan bahwa PKKS ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini adalah penilaian kerja kepala sekolah selama 1 tahun. Jadi nanti pada saat menayangkan video profil atau memaparkan, nanti ada termin 10 sampai 15 menit kepala sekolah memaparkan apa yang sudah dikerjakannya selama 1 tahun. Yang dipaparkannya tidak usah jauh-jauh Pak Kepala ya. Jadi sekaitan dengan 6 komponen saja. Dari segi misalnya bagaimana Bapak mengembangkan kepemimpinan pembelajaran di sini, kemudian bagaimana kompetensi Bapak sekaitan dengan kewirausahaan, bagaimana kompetensi Bapak sekaitan dengan supervisi pembelajaran dan lain-lain. Jadi 1 tahun itu kiprah Bapak itu apa saja sih yang dilakukan gitu ya, 1 tahun. Kalau kami tidak mendengarkan paparan itu biasanya dalam dokumen tidak tidak terwakili. Tapi kalau kami mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah, insya Allah ya ada hal-hal yang apabila tidak ada di dalam dokumen, ada dalam paparan, dan itu menjadi pertimbangan. Begitu. Saya yakin selama 1 tahun ini kita semua tidak diam, ya, tidak tidur, tetapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan, dan itu adalah hal yang harus kita apresiasi. Kemajuan sedikit apapun kita harus apresiasi. Itu saja barangkali dari saya. Sambutan, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak menggunakan sesuatu apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020 itu ada 2 metode itu antara daring dengan luring. Di bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu masih dalam tatap muka. Pada waktu pelaksanaan UMPK itu dibatalkan karena adanya COVID-19 sampai. Baik, untuk pelaksanaan kerja kepala sekolah 2020 bersama Pak Kusnadi dan Ibu Dewi juga sudah dari awal Pak. Baik, ini adalah faktor depan untuk di SMK Bina Maslahat yang ada di bawah nama Maslahat. Sudah saya sampaikan dari awal. Visi misi di SMK Bina Maslahat ini terbentuknya. Boleh saya berdiri Pak ya? Boleh. Visi misi di SMK Bina Maslahat ini terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan SMK yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong dan dihadiri ilmu pengetahuan teknologi yang berlandaskan insan dan takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu visi misi kami di SMK Bina Maslahat. Diulang Pak Punten. Nah, Ya. agak perbesar bisa? Boleh. Saya teh. Kurang ini Bu ya? Ini. Jelas? Jelas ya? Ya, sambil kita berjalan. Nah, visi misi ini sudah terbentuk di tahun berdirinya SMK Bina Maslahat, mengulas kembali sejarah SMK Bina Maslahat itu di tahun 2012. Alhamdulillah kami di sini sudah 8 tahun berjalan. Ini visi kami di sini ketuhanan yang Maha Esa, satu Tuhan yang Maha Esa. Visi misi SMK Bina Maslahat ada beberapa poin ya. Visi misinya yang kami sudah dilaksana selama berdirinya. Poin pertama adalah mewujudkan pelaku pendidikan sekolah menengah kedua Bina Maslahat yang kuat dalam artian lahir batin. Jadi ya. Yang kedua, mewujudkan akses sekolah menengah
kejuruan bina maslahat yang meluas, merata, dan berkeadilan. Ini secara keseluruhan kami menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi di lingkungan SMK Bina Maslahat, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Yang poin ketiga adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu di SMK Bina Maslahat kejuruan. Ya, mewujudkan, jadi kami harus melaksanakan kewajiban kita terhadap stakeholder seluruh jajaran yang ada di SMK Bina Maslahat. Yang keempat, mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Kami tidak bisa sendiri karena ini programnya program pendidikan umum, jadi otomatis kami harus kontribusi termasuk antara wilayah juga termasuk kami di sini sama tim KCD urusan rezeki itu sudah terlaksana alhamdulillah. Nah, di bawah naungan pendidikan SMK Bina Maslahat ini sudah berjalan. Sebenarnya Pak Pus dan Bu Heri ini ada 4 jurusan, tapi kami sudah berjalan ini ada 2 jurusan. Dan alhamdulillah masih aktif. Kebetulan ya doa dan dukungannya insya Allah SMK Bina Maslahat tahun 2021 ini akreditasi. Ya. Ini ada 2 jurusan. Yang pertama teknik bisnis dan sepeda motor, kalau disingkat TBSM, kalau dulunya TSM. Ya. Yang kedua rekayasa perangkat lunak. Ini 2 jurusan yang sudah kami jalankan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru 2021-2022 bukan menambahkan tapi mengaktifkan. Ini multimedia dengan elektro. Kegiatan SMK Bina Maslahat di tahun 2020 beberapa kendala yang kami rasakan itu tidak bergerak normal semestinya, karena kan kalau pendidikan itu biasanya harus antara hubungan emosional kuat bertatap-tatap ya. Ada dengan kondisi ini mungkin bukan cuma di SMK tapi seluruh dunia merasakan hal baru sistem pembelajaran sampai detik ini. Yang pertama pembagian takjil dan masker gratis untuk di tahun kemarin pas bulan puasa ya. Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat begitu antusias ya, apalagi gratis Bu ya. Alhamdulillah. Yang kedua pelaksanaan ujian kompetensi keahlian. Yang ketiga pelaksanaan sidang prakering, mungkin ini sudah jadi agenda tetap tahunan di SMK manapun juga. Yang ketiga yang keempat kegiatan 10 Muharram ini mencakup keseluruhan. Karena kenapa? Di bawah naungan Yayasan SMK Maslahat ada 2 lembaga sebetulnya. Yang pertama SMK Bina Maslahat, yang kedua MTS. Jadi ada 2 sisi yang mungkin bertolak belakang. Ada kemenangnya dan ada kedinasannya. Ini jadi agenda yayasan harus mengikuti kegiatan 10 Muharram. Siswa sendiri gimana cara ikut berorganisasi seperti apa? Alhamdulillah dari tahun ke tahun kegiatan RKS ini terus terlaksana. Yang selanjutnya kegiatan IHK. Kemarin kita kebetulan pengawasnya sama, ya jadi kita gabunglah Kapustek yang di Cililin. Alhamdulillah banyak pengalaman baru, khususnya guru-guru menambah kualitas dan kualitas seperti apa. Dan kebetulan hal yang sekarang di tahun 2020 kemarin itu bikin RPP mungkin sudah umum ya, ke RPP global itu. Tapi intinya di kegiatan IHT yang melaksanakan waktu tahun kemarin itu banyak hal-hal yang mungkin ada misalkan kayak untuk BDR seperti apa, sistem kinerjanya, pelaksanaannya. Tidak jauh daripada yaitu metode pembelajaran seperti apa, yaitu daring juga. Selanjutnya diklat penguatan kepala sekolah. Banyak-banyak bersyukur alhamdulillah Bu Dery dan Pak Kusnadi saya terpilih sebagai peserta diklat tahun 2020 itu hadiahnya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi lebih kuat lagi, lebih lagi kuatkan dukungannya ya. Uniknya gini di diklat penguatan kepala sekolah ini banyak pengalaman baru karena kami termasuk golongan A angkatan pertama dari Unpas ya, dari Unpas.
Jadi 80% itu dibagi beberapa kelompok. Kebetulan Bogor dengan KBP. Alhamdulillah dengan sesuai rencana selama 24 hari pelaksanaan dari yang saya rasakan ya panas lah ini ya. Bokong panas. Ternyata luar biasa. Banyak pengalaman baru, bertukar pikiran selama 24 hari itu sampai ya turun wali kelasnya juga dari pihak rektor UKAS ya Pak Sartono kalau salah. Alhamdulillah saya terpilih di Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Ini sebagai acuan baru ketika ada dapodik katanya kalau belum diklat kepala sekolah harus ikuti cakap dulu usaha informasi. Ya alhamdulillah sesuai dengan keinginan saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini work from home ini sebenarnya ada sedikit riskan karena kita belum terbiasa mungkin ya. Karena emang ini jalurnya lebih online. Kebetulan di SMK Bina Masar ini kalau dilihat dari struktural dulunya ya masih pada baru, masih pada fresh. Kebetulan dari segi lompatan aplikasi untuk digitalnya mungkin lebih efektif dibanding yang mungkin yang sepuh. Jadi alhamdulillah mereka nggak terlalu lambat ketika menanggapi apa itu Pak. Ya kita online aja belajar dari segi pembelajaran bisa seperti apa. Kalau saya secara juknis untuk penyampaian kepada guru, kita ambil metode dua aja, luring sama laring. Ya luring sama daring. Ya ini sebagai bahan acuan ketika kita absensi lebih sulit ya. Minimal anak-anak didik itu nggak berpakaian semestinya. Ya sudah dijalankan dalam waktu kemarin. Yang terakhir ini rapat kerja. Alhamdulillah selama pelaksanaan di tahun 2020 selama saya bekerja itu ya kebanyakan kita tim di sini ya kendalanya itu dari segi mungkin jaringan apa ya atau mungkin dari segi banyak yang hal yang mendadak dari beberapa pihak harus seperti ini program dilaksanakan tapi semuanya berjalan alhamdulillah lancar. Itu kegiatan SMK Bina Maslahat di tahun 2020 ini sangat luar biasa. Tadinya kita mau selebrasi di tahun 2021 dan alhamdulillah jawaban dari Kemendikbud masih tidak boleh bertatap muka. Saya sendiri ya sedih pula dengannya normal kembali. Ya selanjutnya ini yang terlihat jadi pertama pembagian takjil dan masker gratis seperti ini alhamdulillah antusiasnya ya sebagian dari promosi inilah pendekatan terhadap masyarakat. Yang kedua pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Alhamdulillah di SMK Bina Maslahat sudah bekerja sama MOU dengan pihak khas dari PPSN-nya ataupun dari RPA-nya karena sudah ada ini adalah pelaksanaan sidang prakerin sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun seperti agenda yang sudah kami jalankan di kelas 11. Selanjutnya ini adalah kegiatan 10 bakaran. Kegiatan 10 hari berarti mungkin agenda tahunan untuk yayasan semua stakeholder harus ikut termasuk MPS-nya maupun SMK-nya. Terlepas dari itu, ini kegiatan LDKS ya sebagai agenda tahunan juga terhadap sistem peningkatan mutu kualitas yang ada di SMK Bina Maslahat untuk peserta didik. Selanjutnya, ini kegiatan YAHT yang saya tadi bicarakan dari awal. Ini digabungkan Bu, dikarenakan kita satu pengawas sama gitu Bu Dewi ya, Pak Editornya. Ini di SMK Pustek. Ya, kegiatan YAHT yang juga responnya luar biasa. Pak katanya pengen ada lagi, ya kita lihat situasinya seperti apa yang sekarang. Selanjutnya ini adalah Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Nah ini hasil dari 4 tahun kemarin saya mengikuti diklat ini. Ya seperti ini kondisinya. Ini contohnya dari beberapa kelas kami ya dibagi 20 peserta
ketua kelasnya dari Unpas. Luar biasa kesannya seperti apa selama 24 hari itu. Kalau dari 5 jam sama juga ya untuk penguatan juga. Alhamdulillah. Pokok ya seperti ini kita untuk mengadakan sistem pembelajaran, merancang KBM seperti apa dalam kondisi yang sekarang. Jadi tidak boleh tetap muka ya kami mengambilnya webinar aja ya langsung di rumahnya, kadang-kadang rumahnya masing-masing gimana responnya Pak, kadang sinyalnya Pak gini, kadang lupa ya kalau bahasa jaringannya, jadi terkendala mungkin aksesnya ya. Alhamdulillah sesuai dengan Indonesia yang ada di tahun 2020 kita boleh tatap muka. Ini rapat kerja, tiap kali ada rapat kerja ya respon dari guru-guru rencana sekolah itu seperti apa. Kebanyakan ya di bulan Maret sampai bulan Desember ini ya kita seperti ini, kadang-kadang ada darinya, kadang-kadang ada loadingnya, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Ya, itu mungkin dikinerja di tahun 2021. Ingatkan karena Allah, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Amin. Tim pendukung di sini ada Bu Sophie, Bu Resti, Bu Rai, Bu Cindy, Bu Ismi, Bu Ade, Bu Elis, Bu Elisa, Pak Teddy, Pak Mai, Pak Manta, Pak Daniel, Pak Agung, Bu Mila. Ya, ini stakeholder yang ada di Sentra Bina Masyarakat. Sebetulnya tahun ini mungkin ya atas nama Bu Sophia aja ini ya sudah lolos CPNS Bu. Jadi kebetulan di sini nggak ada Bu siapa? Bu Sophia Aziza. Jurusan apa? Jurusan PJOK. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lolos sih. Mudah-mudahan semuanya ada di sini. Untuk SMK. SD. Oh, SD. Kebetulan beliau ini sebagai kurikulum di sini. Sama saja. Sama saja. Mungkin rasanya berbeda. Ini stakeholder yang ada di SMK Bina Maslahat di pendukungnya. Selanjutnya ya terima kasih itu yang saya katakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya harus banyak-banyak bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, visi ya saya itu melihat tadi di awal ada visinya religius, excellent dan competence ya. Tapi tadi Bapak memaparkan lagi berbeda tuh Pak, yang mana yang dipakai visinya? Gitu, yang itu yang pertama ya Pak ya. Nanti boleh dicatat dulu Pak. Kemudian paparan yang sudah disampaikan itu ada beberapa kegiatan. Entah kenapa atau lupa atau bagaimana tidak ada keterangan waktu dan tempatnya Pak. Ya, itu ya. Jadi nanti ke depan nanti kalau paparan di PPKKS itu keterangan waktu dan tempatnya disertakan ya Pak ya. Karena saya melihat di sini ada beberapa kegiatan, misalnya kegiatan pelaksanaan ujian kompetensi keahlian itu kapan diselenggaranya di sini, kemudian sidang prakeringnya kapan, kemudian kegiatan 10 Muharram kapan dan LDKS kapan gitu. Nah itu kan berkaitan dengan program pemerintah untuk BDN, tapi di sini diselenggarakan sepertinya tidak di masa BDR gitu ya. Nah, saya melihat itu, nanti mau dijelaskan itu yang kedua tentang kegiatan, yang pertama tadi tentang visi. Yang ketiga, alhamdulillah ya, Bapak Kepala Sekolah ini sudah diklat penguatan kepala sekolah, artinya tidak semua kepala sekolah bisa mendapatkan kesempatan yang berharga tersebut. Jadi saya menaruh harapan besar SMK Bina Maslahat bisa bergerak cepat ya sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki kepala sekolah melalui diklat penguatan, karena tidak semua memiliki kesempatan emas untuk mendapatkan diklat penguatan tersebut. Artinya tahun ini yang berjalan
insya Allah kalau PPKS-nya ke depan itu saya ingin melihat progres dari sekarang ke depan, karena tidak menutup kemungkinan Bapak punya ide-ide ya, punya inovasi terhadap SMK Bina Maslahat yang sepertinya bisa ya, yang saya berharap banyak ya untuk setidaknya setelah ini bisa ada progres dari tahun ke tahun ya Pak, apalagi nanti menghadapi akreditasi, dan akreditasi itu tidak seperti yang kemarin-kemarin hanya misalnya melihat dokumen dan sebagainya ya, dan bisa dipersiapkan dengan hitungan hari. Kalau sekarang itu kan berdasarkan kinerja akreditasinya, kinerja guru, bagaimana guru mengajar di dalam dan di luar kelas, kemudian mutu lulusannya itu juga yang dipertimbangkan. Jadi kita harus punya dokumen lengkap tentang mutu lulusan, ya, berapa persentase yang sudah bekerja, berapa persentase yang melanjutkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa berleha-leha, apalagi ini biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah dengan penguatan itu luar biasa Pak. Jadi ini adalah kesempatan Bapak untuk mengembangkan ini. Terus terang saya berharap banyak ya, artinya selama saya beberapa tahun kebelakang pernah ke sini, tapi insya Allah di sini sekarang mulai ada progres sedikit-sedikit. Jadi didukung dengan tenaga atau SDM yang paham IT tadi Bapak sampaikan, nah itu juga akan mendongkrak SMK Bina Maslahat untuk lebih baik lagi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama misi, yang kemudian kegiatan, yang kedua, yang ketiga itu adalah tadi tentang support mungkin ya, dorongan saya untuk Bapak lebih bisa meningkatkan kinerja selama di 2021 ini ya Pak ya. Itu saja, tetapi betul saya sangat mengkritik. Kalau lihatnya kemarin tentang apa Pak? Tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran itu kan banyak Pak, ada proses, ada penilaian kan gitu kan. Membelajar ada pasca proses kan ada penilaian. Tentang apa Pak? Google Class itu. Apa? Google Class itu, oke. Ya. Itu ya Bapak Ibu, kita SMK, kita bukan SMA, berarti kita SMK itu berbeda dengan SMA, dia bukan hanya prakrin ciri khas kita itu ya. Anak SMK itu sekarang dituntut untuk lebih kawin dengan industri ya, artinya lebih paham budaya kerjanya, lebih kompetensinya sesuai, ada sinkronisasi kurikulum dengan tadi yang ada di sekolah gitu. Jadi kita jangan sampai hayu nutur kurikulum, tetapi yang dibutuhkan tadi dua dudi tadi ahas apa dengan apa tidak kita indahkan gitu. Jadi kalau kompetensi ahas apa, kita apa harus nyambung gitu. Itulah namanya sinkronisasi kurikulum ya. Itu sedikit dari saya masukan. Mudah-mudahan Pak Fajrul lebih paham karena sudah kita penguatan. Saya berharap banyak, insya Allah ke depannya bisa. Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi. Terima kasih Bu Dari. Langsung saja pertanyaannya ada 3 poin yang harus saya bahas. Mengambil daripada lomba SMK Bina Maslahat itu ada itu sebenarnya pembaharuan di tahun 2000 yang sekarang. Jadi yang betul yang mana ini atau yang ini yang sudah lama kemarin? Oke. Ya, jadi nanti saya bertanya ke situ lebih yang ini, yang 3 tadi ya. Kita lanjut. Ya. Untuk yang poin yang kedua mungkin ya terhadap respon waktu, durasi dan tempatnya seperti apa untuk melaksanakan program kemarin kita pelaksanaan. Untuk intinya dari pelaksanaan itu sebenarnya sudah terjadwal. Kalau misalkan seperti takjil ya tadi bulan puasa tuh ya. Ya. Bulan puasa kan sudah. Jadi agak sedikit ngejatnya gini kan, kalau kita
suka ributnya gini Bu, kalau kita serius nih kadang-kadang agak enggak gitu kan. Di 10 Muharram ini kegiatan tahunan dari bulan Hijriah tiap tanggal 10 Muharram di bulan Muharram ya, tapi tiap tahun beda-beda bulannya ya. Kalau untuk di masalah yang prakerin itu terjadwalnya biasanya di awal-awal Januari pelaksanaannya, atau tergantung pelaksanaan dari tim sekolah siapnya dari kapan penentuannya ya. Kalau tahun kemarin kita disesuaikan itu di penghujung akhir tahun biasanya kalau untuk kegiatan PKL. Jadi pemberangkatan itu biasanya di akhir tahun, jadi di awal tahun mereka sudah bisa merencanakan seperti apa anak-anak itu sudah siap, dan alhamdulillah sampai detik ini pun kami pelaksanaan sesuai dengan agenda itu di tahun, dan di awal tahun mereka sudah bisa mengakses ke tiap-tiap beberapa perusahaan selama 3 bulan, 2 bulan untuk PKL, 1 bulan untuk bikin laporan. Jadi alhamdulillah pelaksanaan. Mungkin kendalanya itu kita melihat respon dengan kegiatan PKL tahun sekarang ini. Kebetulan kemarin juga ada sedikit konfliknya, ada rapid test, ada beberapa pihak perusahaan menunggu jawaban. Alhamdulillah negatif dan bisa terlaksana di awal-awal tahun. Itu mungkin kendalanya untuk di metode sekarang yang mungkin sulit kita untuk mengaksesnya. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Yang poin ketiga untuk pertanyaan budaya itu apa Bu? Apa lagi? Apa yang tadi? Tentang minat Bapak di Kapal Besar sama Bapak. Oh iya. Besar Harapan harapan saya. saya semakin lebih baik lagi, karena ya mungkin ya setelah pembuatan jadi kelemahan mungkin jadi lebih kuat lagi. Alhamdulillah banyak tukar pikiran di sana, termasuk dari daerah Bogor sendiri luar biasa. Ada satu sekolah yang mungkin SMK PGRI 2 Cibinong berikan suatu asumsi, Pak, kalau kita melihat respon dari terhadap sekolah itu ya tergantung kepala sekolah seperti apa manajemennya. Saya punya keinginan ini di masa-masa yang sekarang untuk hasil penguatan di kelas ini, pengalaman itu lebih mengaksesnya eksternal maupun internal terhadap respon kondisi yang sekarang. Yang tadi saya kasih judul di sini, guru-gurunya short on targetnya karena masih muda, melek IT, ketika ada aplikasi yang baru mereka akan responnya cepat. Apa ini apa BDM? Seperti ini online-nya. Apa ini apa PDD? Langsung bikin Google Class-nya. Yang waktu kemarin di Pustek di penguatan itu yang apa namanya di HT tersendiri, ya alhamdulillah guru-guru melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi dari 3 pertanyaan dari itu sebenarnya sudah terencana keinginan kami, namun akses dan gerak kami ini terbatas dengan kondisi yang sekarang. Dan insya Allah cita-cita yang sebagai masa ini semakin jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Karena kita punya keunggulan ya, karena kita punya akses guru-guru muda yang melek IT gitu aja Pak. Jadi modalnya. Ya, terima kasih Pak Fazrul atas tanggapannya. Selebihnya saya ambil alih ya untuk saat ini. Nanti MC ditutup saja acara ini. Oh ya, tadi enggak aja. Dikit lah, Oke. menggelitik. Papa dulu sebagai pimpinan di sini, bagaimana upaya Papa dulu agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang asri, bersih dan sebagainya. Itu penting itu. Ya. Kita tidak hanya berkuar-kuar tentang masalah teori sebagainya di sini sih, tapi buktikan, aplikasikan dalam kondisi sekolah yang lingkungan bersih, nyaman dan asri, meskipun sedang pembelajaran secara online. Itu ya. Bagaimana memberdayakan itu tenaga-tenaga dan sebagainya? Penting lah sebagai seorang manajer ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini yang namanya apa? Kebersihan dan sebagainya diutamakan. Apalagi tiap hari kita harus membawa
alkohol. Kalau alkohol itu haram, kalau itu itu saja sedikit ya yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Berikutnya ya suara itu hadis lagi untuk beriman yang sebenarnya kita dohir maupun batin bisa dilihat dari ikut kegiatan kita sehari-hari. Nah di sini ada beberapa lembaga mungkin di tahun sekarang ini Pak ini tasyahud minimalnya istilahnya nggak beres lah seperti Pak Osama. Dan saya tahu-tahu nggak pernah, tapi insya Allah saya masukkan dari Pak Gus tadi jadi suatu acuan buat kami karena kebersihan itu lebih penting, apalagi dengan masa pandemi seperti ini. Allah mencabut satu ada kenikmatan dan tidak bisa mencium rasa makanan seperti apa, itu luar biasa. Ini Pak Omar. Insya Allah setelah masukkan dari Pak Gus, insya Allah kami berusaha meningkatkan kualitas keinginan kami dan kebersihan dia. Saya sampaikan terima kasih insya Allah. Ya, itu saja cukup. Sudah Cukup saja. Itu aja. Terima kasih kepada tim aktor, Bapak Koordinasi SPDMPD dan Ibu Muslim MPD. Untuk acara yang terakhir, doa dan penutup kepada Bapak Agung Herianto SPD dimohon untuk mengakhiri doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Tadi MPD, selamat Ibu Dewi MPD, Bapak Kepala Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadirnya kulit niatin solihat. Nas'alul fajr al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'amin. Alhamdulillah ni'amahu wa yukafiru mazid. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi rijal wasikal karim wal alim. Sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana balagna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qulal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazatan lana wa afwa indal syarr. Rabbana la tuzigh qulubana wa la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, rangkaian acara telah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara bila mana ada persilakan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di implementasi program masa new normal sama di sekolah pelatihan aplikasi Microsoft Word. Misalnya ya saya dipilih di peneliti yaitu menggunakan pembelajaran jarak jauh Karena di Google yang lain nggak ada. saya sama bisa saja mungkin ada tapi nggak dibutuhkan. Terus sama dari Terus
Di tas MOU. Itu kompetensi satu itu. Iya. Ada yang apa? Linknya dengan mana? Yang terbaru sih sama Ahas Perdana Menteri. Coba disebutkan ke judul isi MOU sana.